join ya, masih 36. Sekitar berapa orang lagi, 40-an ya kayaknya. Hari ini kan materinya terakhir ya. Nah, nanti kemungkinan ya bisa untuk dijadikan tema makalah, atau kalau mau sampai 4 yang kemarin juga nggak apa-apa. Nah, kemudian mungkin saya nggak akan memberikan tugas karena untuk fokus di pengerjaan makalah ya, 1 minggu ke depan. Dan untuk presentasi, karena minggu ke-12 kita sudah mulai. Jadi hari ini mungkin kita sama seperti minggu lalu ya, diskusi saja. Nanti biar cepat karena ada 2 materi di sini, nanti akan saya bagi di breakout rooms lagi per kelompoknya. Ada 10 ya kemarin ya? Berapa kemarin? 10 atau berapa kelompoknya? Ada 10, benar? Ya, Bu. Oke. Ini saya buatkan 10, tapi jangan masuk dulu. Sebentar saya berikan infonya dulu. Ya, sudah saya bikin. Nah, ini saya ada materi namanya pemrograman dinamis ya, pemrograman dinamis. Nah, pemrograman dinamis ini banyak implementasinya gitu, sangat-sangat banyak yang menarik sekali. Sebenarnya ada 4 ya, ada jaringan terpendek, menentukan rute terpendek, terus ada capital budgeting, terus ada apa namanya, knapsack, terus ada pengaturan TSP ya, itu mirip juga dengan rute terpendek, tapi dia lebih kayak TSP gitu untuk traveling salesman problem ya. Jadi bagaimana kalau orang mengantarkan barang misalnya atau menuju ke satu tempat, terus dia harus melewati satu tempat tertentu yang nggak boleh 2 kali. Nah, itu mana jalur yang paling cepat gitu sampai dia kembali lagi ke tempat semula. Jadi diistilahkan kayak traveling salesman. Jadi kayak seorang sales yang mau mengantarkan barangnya, misalnya kayak Pak Pos gitu. Yang paling terkenal kan Pak Pos itu dia kalau mengantarkan barang dari kantor pos ke rumah-rumah kan cuma bisa sekali gitu ya, sekali. Terus pindah lagi ke rumah orang lain, pindah lagi sampai kembali ke kantor pos lagi. Nah itu dia harus kemana dulu gitu supaya rutenya paling pendek. Kalau dia memilih rute yang salah kan dia akan melewati rute yang justru lebih mungkin panjang. Nah itu jadi diistilahkan dengan TSP itu. Nah kemudian sebenarnya ada 4 nih teman-teman, tapi mungkin terlalu banyak nanti ya. Jadi saya buat 2 saja. Cuman materi ada, nanti kalau Anda mau pelajari sendiri silahkan. Yang saya mau pakai yang rute terpendek sama ya capital budgeting aja yang agak beda. Soalnya kan TSP mirip sama rute terpendek juga. Nah, nanti mungkin yang keluar antar 2 itu, tapi kita belum mendiskusikan ya nanti mana yang keluar karena kan sudah lumayan ya dari yang kemarin juga penjadwalan, nanti mungkin sama pemrograman dinamis. Nanti kita lihat gitu. Nah, yang 2 ini saya share saja. Nanti ini saya share juga linknya atau PPT-nya. Nah ini. Oke, ini judulnya ya pemrograman dinamis. Nah, pemrograman dinamis yang di sini materi pertama ini nanti adalah menemukan lintasan terpendek. Nah, di pemrograman dinamis itu dia ciri-ciri khasnya itu dia pakai 2 cara. Jadi bisa pakai alur mundur, bisa juga pakai alur maju. Ya, jadi ada 2 pendekatan istilahnya di dalam pemrograman dinamis. Nanti mau kasusnya apapun dia ada 2 pendekatan, pendekatan maju dan mundur. Nah, contohnya yang pertama ini untuk kasus yang rute terpendek, ya ini ceritanya jalurnya kan gitu. Dia mau menentukan dia mau jalan dari titik 1 ke titik 12 nih misalnya. Atau yang mana yang sudah ada kasusnya ya. Nah, yang ini dari titik 1 ke titik 10 nih, dia mau maju dari titik 1 ke titik 10 gitu. Nah, dia mau melewati rute mana? Sementara rutenya ini kan banyak sekali. Bisa dari 1, 2, 5, 8, 10, bisa dari 1, 2, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, algoritma ini banyak sekali di dalam masalah untuk lintasan terpendek, ada algoritma greedy dan lain-lain ya.
Ada graf juga, kalau Anda mungkin, saya nggak tahu udah pernah diajarin graf atau belum. Dan salah satunya dengan pemrograman dinamis ini juga. Tapi keuntungannya, dia kalau pakai algoritma greedy, dia hanya membandingkan setiap jalan, terus cari yang terpendek. Nanti ketemu lagi jalan, membandingkan lagi yang terpendek. Nah, sampai seterusnya. Kalau greedy seperti itu. Tapi kalau pemrograman dinamis dia melihat seluruh kondisi jalur gitu, lebih spesifik, lebih detail gitu. Dia melihat seluruh kondisi jalur. Nah, yang paling pendek itu dari seluruhnya tuh yang mana gitu. Dalam hal ini ceritanya jarak ya. Nanti bisa jarak, bisa waktu gitu. Kalau jarak biasanya jarak terpendek, kalau waktu berarti waktu tercepat. Nah, nanti untuk yang lintasan terpendek atau shortest path ini menggunakan pemrograman dinamis, untuk menentukan jalur berarti dari 1 ke 10. Nah, ini dengan metode pemrograman dinamis tuh jadinya nanti ada 2 cara. Yang pertama penyelesaian dengan tadi mundur dengan program dinamis mundur. Nanti ada lagi pemrograman penyelesaian dengan program dinamis maju. Oke. Nah, nanti silahkan mau pakai yang mana, saya bebas aja, karena pasti nanti hasilnya sama, mau pakai yang mundur, mau pakai yang maju juga sama. Gitu ya. Nah, ini di sini ada seluruh caranya, algoritmanya, sampai selesai hasilnya. Saya mau Anda mempelajari ini, gitu, mempelajari ini, minimal 1 algoritma lah, mau yang maju atau yang mundur, untuk yang shortest path, atau yang jalur terpendek. Nah, ini sudah ada angka-angkanya, tinggal memahami dengan kawan-kawannya, satu kelompok. Ini cukup gampang-gampang susah. Sebenarnya kalau udah tahu gampang gitu, tapi karena Anda belum ya sama sekali. Nah, ini sampai akhirnya ketemu kan di sini nih lintasan yang ada 3 lintasan akhirnya di sini. Kalau pakai algoritma greedy atau algoritma lain, mungkin paling ketemunya cuma 1 gitu. Tapi kalau pakai pemrograman dinamis, dia ternyata ada lintasan yang mempunyai jarak yang sama-sama pendek, yaitu yang paling pendek 10, tapi ternyata bisa lewat 3 jalan atau 3 jalur. Nanti ketemunya seperti ini, endingnya tadi yang dari 1 ke 10 dia ada 3 lintasan yang bisa dipilih. Nah, sampai ketemunya ini cara-caranya sudah ada di atas ini. Ya, nanti silahkan berdiskusi. Saya minta coba Anda sekarang belajar berdiskusi. Gimana sih kok bisa tahu-tahu dapatnya yang ini hasilnya gitu. Kalau udah tahu, mudah kok ini, nggak susah. Itu yang pertama, yang shortest path ya. Yang kedua, itu kasus penganggaran modal atau capital budgeting. Nah, ini biasanya digunakan oleh sebuah perusahaan yang terkait dengan keuangan. Ya, jadi dia bagaimana nanti, kalau ini contohnya sih untuk mengembangkan usaha melalui 3 buah pabrik. Nanti setiap pabrik disuruh mengirimkan proposal ke perusahaan proyek yang akan dikembangkan. Nah, setiap proposal dia akan mempunyai rencana biaya masing-masing kan gitu setiap proposalnya. Nah, nanti akan dipilih perusahaan mana atau proposal mana yang akan dipilih oleh perusahaan tersebut gitu. Yang goal itu dari 3 proposal itu yang mana, sehingga nanti akan sesuai dengan anggaran yang dipilih yang diajukan oleh perusahaan. Nah, nanti ini yang capital budgeting seperti ini. Di sini ceritanya ada 3 pabrik ya. Terus di sini ada project. Nah, ini sepertinya iterasinya ya. Di sini ada 3 pabrik. Nah, kemudian dia pakai dinamis maju yang ini, yang capital budgetingnya. Nah, dari iterasinya nanti sini sudah ada semua. Nanti akan akhirnya terpilih mana pabrik yang dipilih atau proposal mana yang dipilih, itu P1, P2, P3 gitu ya. Proposal mana yang dipilih oleh si perusahaannya. Nah, di bawahnya sih sebenarnya ada juga materi knapsack ya. Di sini tuh cocoknya dia kalau ada misalnya sebuah proses memasukkan barang atau memuat barang gitu ya. Jadi tentang bagaimana mengisi kapasitas yang sesuai gitu ya, sehingga nanti semuanya optimal. Ya, semuanya optimal. Ini kalau apa namanya knapsack. Ini juga silakan sih boleh. Tapi yang saya wajibkan sih sepertinya yang ini saja dulu ya, karena nanti kalau takutnya terlalu banyak nggak kebahas semua.
Yang pemrograman dinamis shortest path sama yang capital budgeting. Gitu ya. Terus kan 10 kelompok. Saya bagi bagi 5-5. Jadi yang kelompok mana yang mau membahas shortest path, mana yang mau membahas capital budgeting. Gitu. Kita selang-seling aja ya, biar apa sama-sama gitu, biar nggak saling ini. Sama aja kok, nggak kesulitannya sama, itu nggak ada masalah. Karena kalau bisa yang shortest path, yang capital budgeting juga bisa, soalnya caranya sama. Walaupun kasusnya beda, tetapi ciri khasnya itu akan kelihatan nanti sama, dan nanti jalurnya atau alur apa algoritmanya itu juga akan sangat mirip sekali. Cuma beda aja istilah-istilahnya itu. Sehingga kalau begitu saya masukkan dulu filenya ya di sini biar bisa di download ini. Saya masukkan di menu chat aja ya. Nah, itu sudah. Sudah ada ya. Kemudian kelompok 1 shortest path. Kelompok 2 capital budgeting. Kelompok 3 shortest path, kelompok 4 capital budgeting, kelompok 5 shortest path, kelompok 6 capital budgeting, kelompok 7 shortest path, kelompok 8 capital budgeting, kelompok 9 shortest path, kelompok 10 capital budgeting. Nah, silahkan berdiskusi, mungkin bisa antar kelompok juga boleh-boleh aja. Kalau misalnya ada kelompok yang sama-sama apa shortest path terus udah sampai sini ngertinya gitu, nanti boleh kan Anda berdiskusi gitu antar kelompok. Anda kan bisa masuk sendiri, tapi prinsipnya sekelompok-kelompoknya dulu aja ya, maksudnya memahami per kelompoknya dulu gitu. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan sampai sini. Kalau tidak ada, langsung masuk aja, udah bisa masuk ke room-nya masing-masing.